Nah, ide pokok. Ya iya, kalian kan bisa baca di sini ide pokok. Cuman ide pokok itu apa? Main idea. What is main idea? That's I wanna know from them. Apa ada yang bisa jelasin kalimat utama? Kalimat utama berarti yang pertama dong. Berarti kalau misalkan ada teks gitu berarti dia itu merupakan kalimat yang paling pertama. Topik utama. Are you really sure that is the topic? The main topic, inti dari teks, inti dari kalimat, inti dari keseluruhan, kesimpulan dari keseluruhan. Uh. Banyak juga ya. Inti dari sebuah teks, pokok pikiran. Oke, inti paragraf. Oke. Ya, I love you, it's right. Apakah sampai jam 9 lagi? Enggak dong. Enggak sampai jam 9 lagi. Nah, kemarin ditantangin aja. You are challenge me. That's why. Kita sampai jam segitu ya. Langsung aja. Ya sabar. Bentar pelan-pelan. Ini kalian mau cepet-cepet. Yakin cepet-cepet nih. Dari tadi nih si Adit nih mintanya cepet-cepet. Nanti kakak udah ke soal. Nanti kalian malah disuruh jawab. Itu loh. Santai, slow. Nikmati aja. Ya, most of you is right ya tentang main idea. Jadi ya intinya main idea itu gagasan utama atau inti dari semua teks itu. Yang dibahasnya apa sih di teks itu? Itu yang dinamakan main idea itu. Topik utama it's not the topic ya the main topic ya bukan topik utamanya. Karena kalau kita bahas topik itu cuman gambaran umum lah kita bilang ya kalau topik just gambaran umum dari apa sih yang dibahas dalam teks. Cuman inti keseluruhannya itu beda, itu disebutnya main idea. Jadi jangan samakan antara topik and main idea ya, jadi harus dibedain. Kalau topik itu gampang dicari, kita tinggal baca sedikit aja, baca ya awal dari paragraf itu, dari teks itu kita udah tahu ini kira-kira topiknya apaan, ngebahas apa sih gitu. Gitu. Tapi kalau main idea is a little bit difficult to find ya, karena memang namanya main idea ya, ide pokok dari yang autor tulis gitu. Apa sih yang pandangan dari autor tuh bagaimana sih terhadap bahasan yang teks tersebut itu yang kita harus cari gitu. Jadi kita diminta seperti kita itu menjadi si autor atau si penulis gitu. Misalkan dalam soal kalian nemuin suatu teks gitu kan. Nah, di dalam teks itu sebenarnya merupakan topik lain bahasannya. Jadi orang lain yang udah menulis tapi dimunculkan dalam teks itu dalam bentuk itu udah tulisannya si autor yang lain gitu, autor kedua lah kita bilang. Nah, autor kedua ini nulis itu kita diminta untuk cari bagaimana sih point of view-nya beliau gitu. Nah, itulah yang kita sebut sebagai main idea gitu. Bagaimana pandangannya, idea, or konsep dari apa yang dia tulis dalam teks tersebut. Itu yang kalian diminta cari. Gitu ya. Jadi seperti itu bedanya antara topik and main idea. Kalau topik itu general subject ya, subjek umum atau gambaran umum lah kita bilang dari teks yang dibahas dalam soal. Sedangkan main idea itu intisari keseluruhan yang bentuknya itu berupa kalimat yang utuh ya. Kalau topik kan sekedar kata dan juga sekedar frasa bentuknya, tidak berbentuk kalimat yang utuh. Itu bedanya. Oke, supaya kalian tahu aja gitu ya. Siapa tahu ada ya dari kalian yang lupa gitu main idea itu apa sih gitu. Apa bedanya dengan topik. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita bahas tadi definisi sederhana, definisi dasar dari main idea itu apa, sekarang kita bahas ide pekok itu dinyatakan seperti apa sih kalau dalam teks gitu.
Kalau main idea tuh kalimat yang bangun, hah, bangun paragraf maksudnya bangun gimana? Bangun gimana maksudnya? Oke, ntar kakak jawab ya pertanyaannya. Kita lanjut dulu deh. Kita lanjut dulu. Bukan yang membuat paragraf gitu, bukan, bukan ya. Oke, Helvi, siapa tuh tadi yang angkat tangan? Ntar dulu deh angkat tangan, jelasin dulu. Ntar kalau udah selesai materinya baru angkat tangan ya. Oke, jadi tadi udah penjelasan sederhana terkait main idea itu apa. Sekarang kita beralih. Kalau main idea atau ide pokok tuh biasa dinyatakan seperti apa oleh sang penulis, oleh autor lah kita bilang ya. Jadi ada dua, ada yang secara tersurat, itu secara direct ya, secara langsung itu. Terus kemudian ada yang secara tersirat ya, ada yang secara tersirat. Yang disebutnya biasa implied ya, itu tersurat. Main idea atau ide pokok secara tersurat itu biasanya berupa kalimat yang utuh yang dapat ditemukan pada topik sentence. Jadi kalau kita udah nemuin topik, biasa topiknya membahas tentang apa dalam teks ini atau title-nya apa. Nah, kita pasti di situ bisa merumuskan kira-kira main idenya itu apa, ya, gitu. Tergantung nanti soalnya itu membahas topik, kita disuruh nyari topik atau kita disuruh nyari main idea. Ada bedanya ya. Jangan sampai disama-samain. Oke? Tuh, intinya seperti yang kakak bilang di awal tadi, main idea itu merupakan sebuah inti pembahasan dari teks yang dibahas pada soal. Dan dia pastinya merupakan kalimat yang utuh, yang punya subjek dan predikat yang lengkap gitu. Kenapa udah nggak pakai English Kak PPT-nya? Kenapa nggak pakai English? Kemarin ada yang pakai English pada protes. Ya udah, kakak buatin aja bahasa Indonesia biar kalian cepat paham. Oke? Nanti kalian pada nanya lagi. Eh, kalian bikin serba salah tutor tuh ya. Kemarin ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Aduh, kalian membuat kita para tutor nih serba salah ya. Tolonglah. Oke? Oke, pertanyaan-pertanyaan nantilah kakak jawab ya. Kalian nanya aja dah dulu apa yang mau ditanya, nanti kakak jawab. Oke? Oke, yang tersurat udah. Ini apa lagi untuk pertanyaan? Ya ini jelas pastinya kalau main idea emang letaknya itu di awal, tengah ataupun akhir. Tapi yang paling umum, yang paling sering muncul di soal, yang paling sering kalian jawab kalau di pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya biasanya di awal atau di akhir. Itu. Itu tempatnya ya, tempatnya tersusun main idea atau ide pokok dari apa yang penulis itu ingin sampaikan point of view-nya kepada kalian, si pembaca atau readernya. Oke. Hmm. Kemudian yang kedua, tersirat. Tadi kan udah yang secara tersurat. Nah, ini yang secara tersirat. Main idea atau ide pokok yang dinyatakan atau disampaikan oleh penulis atau author dalam bentuk tersirat itu disebut sebagai implied main idea ya. Nah, yang paling sulit kalian temuin itu adalah yang secara tersirat ini atau yang secara implied ini. Itu yang kalian sulit. Karena kalian itu harus tahu rincian dari teksnya itu ngebahas apa gitu. Nah, kalian itu nyimpulin berdasarkan point of view kalian. Bagaimana sih kalian itu kayak mengimajinasikan kira-kira si autornya ini punya point of view seperti ini enggak gitu. Jadi kalian ini diminta kayak menerka-nerka ya, menebak-nebak ya gitu. Kira-kira konsep dari
point of view-nya si autor berupa main idea ini seperti apa gitu. Tapi dalam soal yang secara tersirat ini jarang banget muncul ya, jarang banget muncul. Ya karena kesulitannya tersebut itu yang bikin ini jarang muncul apalagi kalau berkaitan dengan literasi bahasa Inggris karena memang terkendala bahasa ya karena nggak semua orang bisa bahasa Inggris sehingga jadinya para question maker atau pembuat soal yang berada di Kementerian Pendidikan yang memutuskan untuk biasanya yang tersirat ini jarang banget dimunculkan. Yang paling sering muncul tuh yang secara tersurat gitu ya. Lebih baik jangan pernah muncul sih susah anjir itu mah ya emang gitu. Ya kalau yang secara tersirat ini emang nggak pasti. Tapi kalian bisa ngelihatnya tuh dari pilihan jawaban gitu. Dari pilihan jawaban tuh kalian bisa merumuskan di situ kira-kira inti dari pembahasan teksnya ini secara keseluruhan tuh bagaimana dari multiple choice-nya itu. Tapi itu pun juga susah karena kan namanya multiple choice ya, bikin kita ragu kira-kira pilihan A bener nggak, pilihan B bener nggak, pilihan C bener nggak gitu. Itu yang buat kita ragu kalau multiple multiple choice lebih enak kita kalau soalnya itu esai gitu. Karena banyak keraguan di situ. Jadi makanya yang secara tersirat, ih, sat berapa persen ya dari sekian itu yang akan muncul gitu. Ya kalau muncul, ya wassalam sudah. Jadi kalian harus banyak-banyak latihan lah gitu, latihan soal biar kalian paham gitu. Cara nyari main idea yang secara tersurat aja dulu. Kalau udah terbiasa itu pasti yang secara tersirat itu bakal gampang. Oke? Hmm, kemudian selanjutnya adalah note ya atau tips yang seringkali kakak pasti cantumkan di setiap materi kakak. Bagaimana cara kalian jawab ya untuk beberapa subjek dari apa yang kakak ajarkan. Tetap kakak kasih note, kakak kasih tips itu bagaimana cara jawabnya. Yang pertama, lihat opsi jawaban terlebih dahulu. Kenapa kakak minta kalian atau kakak cantumkan di sini itu untuk lihat opsi jawaban, bukan lihat soalnya dulu atau enggak lihat teksnya dulu. Ya karena kalian bisa menggambarkan kira-kira ini teksnya ngebahas apa dari pilihan jawaban yang ada. Gitu. Makanya yang pertama tuh lihat opsi jawaban dulu. Jadi kalian kan bisa cepet tahu gitu. Oh, apa namanya? Teksnya ini membahas tentang ini. Oke, baru kalian pindah ke teks gitu. Makanya yang pertama tuh pasti lihat opsi jawaban dulu. Yang kedua, cari topik atau tema dari paragraf pertama. Itu ya. Karena paragraf pertama itu biasa mewakili ya, mewakili title atau topik dari teks yang dibahas. Itu. Kemudian yang ketiga itu perhatikan keyword atau kata-kata atau phrase atau frasa yang paling sering muncul dalam sebuah teks. Misalkan apa namanya dalam teks itu membahas tentang apa ya kira-kira bahasnya tentang manfaat ya, manfaat puasa ya, manfaat puasa bagi kesehatan gitu. Nah, kalian perhatikan kira-kira di paragraf 1 sampai paragraf berapa teks dalam soal itu kira-kira masing-masing paragraf itu keywordnya apa atau frasa yang paling sering muncul tuh apa. Nah, itu kalian highlight gitu. Sehingga kalian bisa cepet nemuin gitu ya. Apa kira-kira inti atau gagasan utama dari soal tersebut, dari teks tersebut. Itu ya. Oke, itu yang tiga. Kemudian yang keempat ya baca baris pertama dan kedua pada paragraf pertama dan terakhir. Ini jelas ya karena kalian seperti yang kalian kakak bilang tadi bahwa
Main idea itu biasanya muncul di awal, tengah maupun akhir. Tapi yang paling sering itu memang di awal ataupun di akhir. Jadi tolong baca baris pertama dan kedua, paragraf pertama dan terakhir. Kenapa baris pertama dan baris kedua? Karena biasanya pada baris pertama itu isinya adalah apa? Ada yang tahu isinya apa? Main idea. Oke, ya bener. Jadi di baris pertama itu tempatnya main idenya, intinya, inti pembahasannya itu apa. Kemudian kenapa kalian perlu baris kedua? Karena baris kedua itu merupakan gagasan pendukung atau kita sebutnya sebagai supporting detail gitu ya. Karena supporting detail itu penting, gagasan pendukung itu penting supaya kalian bisa merumuskan kira-kira intisari dari apa yang dibahas dalam teks ini itu apa gitu. Itu perlunya supporting detail di situ. Seperti itu ya. Kemudian yang lima, untuk implied main idea fokus kepada frasa yang sering muncul dan berulang pada sebuah teks. Karena kalian kan nggak tahu gitu ya. Kalian nggak tahu, nggak ada dijelaskan gitu kan secara tidak langsung oleh penulisnya konsep or idea or pandangannya terhadap teks tersebut apa. Jadi kalian itu hanya perlu fokus pada frasa dan keywordnya pada sebuah teks. Itu aja yang kalian bergantung ya untuk implied. Tapi memang jarang keluar gitu. Jadi santai aja lah karena itu bakal jarang keluar. Dan yang terakhir adalah yang paling apa nih ya? Yang paling sering kakak selalu ingatkan kalian itu adalah belajar skimming dan scanning. Kalian tahu kan skimming dan scanning itu apa? Skimming. Intinya skimming dan scanning itu proses membaca cepat ya, proses membaca cepat. Nih kalian itu aduh, padahal udah kelas 3 ya nggak tahu skimming dan scanning ya. Jadi skimming dan scanning itu merupakan cara kalian ngebaca suatu teks, ngebaca buku, ngebaca novel atau apapun itu biar nggak bosen ya, biar nggak bosen. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena kalau kalian belajar atau baca sesuatu tuh karena saking panjangnya, otak kalian tuh pasti akan meresponnya ke arah bosen. Kenapa? Karena yang enggak otak kita ini juga punya batasan ya. Jadi punya batasan di mana nggak semua informasi apa yang kita lihat, apa yang kita baca itu akan tersimpan langsung. Jadinya sinyal otak itu akan mengirimkannya ke tubuh kita dalam bentuk bosen kita untuk baca sesuatu atau ya belajar tentang sesuatu hal karena ya terlalu banyak yang kita baca, terlalu banyak yang kita lihat gitu. Makanya itu cepat bosen. Makanya kalian itu harus belajar yang namanya teknik skimming dan scanning. Bukan hanya biar kalian itu tidak bosen lagi untuk belajar, tidak bosen lagi untuk baca, tapi itu penting untuk kalian tuh baca teks yang panjang. Karena skimming dan scanning itu memudahkan kalian untuk membaca teks yang panjang itu, yang misalkan kalian lihat itu tebal-tebal banget, itu secara cepat. Caranya bagaimana? Caranya kalau skimming itu kalian itu bacanya lompat-lompat ya. Jadi kalian nggak fokus pada apa namanya? Kalian nggak fokus pada misalkan apa namanya? Misalkan satu teks ya terdiri dari 4 paragraf ya. Terdiri dari 4 paragraf. Kalian tuh nggak baca paragraf satu itu dari awal sampai akhir, tapi kalian lompat-lompat bacanya. Mana yang sekiranya kalian penting bacanya, nah itu yang kalian baca. Sehingga yang awalnya kalau kalian nggak pakai teknik skimming,
itu baca 4 paragraf itu butuh waktu 10 menit, tapi dengan teknik skimming kalian bisa waktunya itu cuma sampai 5 menit gitu. Itu yang dinamakan teknik skimming. Nah, gunanya teknik skimming itu apa? Untuk kalian itu mengetahui general information dari apa yang dapat ditemukan dalam teks. Nah, karena main idea ini merupakan konteks di mana materi pelajarannya adalah general information. Kalian mencari informasi umum dalam teks tersebut, ya skimming itu tepat digunakan di main idea ini. Gitu. Paragrafnya isinya baku semua jadi sulit banget baca pelan-pelan. Ya emang susah kalau untuk pertama-tama. Tapi kalau kalian sering belajar, sering baca buku, sering terapin itu, kalian pasti akan memahami gitu. Nanti kita belajar buat mempraktikkan cara skimming sama scanning kan Kak. Mungkin nanti di lain waktu lah. Baru kita belajar cara skimming dan scanning. Karena kalau di main idea, main purpose itu biasanya pakai skimming. Kemudian kalau scanning itu ya sama seperti dasar meaning dari arti bahasanya ya. Scan itu kita memindai. Jadi kayak kita scan lah ya. Kayak kita nge-scan. Dah seperti tadi yang kakak sudah analogikan. Misalkan kita baca 4 paragraf. Kita akan cari kira-kira keyword yang kita mau lihat di per paragraf itu apa. Nah, itu yang kita pindai sehingga kita bisa tahu specific informationnya. Nah, ini biasa digunakan kalau kita ngebahas tentang subjek seperti detail information yang akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya lah ya. Karena masih banyak subjek yang akan kita bahas. Kita kan baru ketemu di minggu kedua, kita hanya belajar sinonim dan main idea sekarang gitu. Kak, dalam LBE harus perkaya dengan vocabulary jelas. Pastinya kalian harus apa nih ya? Belajar juga banyak-banyak vocabulary-nya karena itu kalian ya banyak dengerin lagu lah, banyak baca buku lah yang berbahasa Inggris. Jangan cuman baca novel-novel romantis doang ya. Gitu. Nah, Kak, tolong jelaskan dong frasa itu seperti apa. Kan kamu bisa lihat itu di atas teman-teman kamu udah jelasin apa sih frasa itu. Riana. Oh my God. Jadi scroll aja ke atas saya chat teman-teman kalian itu udah ngasih tahu tuh frasa itu apa. Jadi kakak nggak perlu ngejelasin itu ya. Jadi yang penting kakak pesan kalian belajar skimming dan scanning ya. Ini kalian perlu yang namanya skimming dan scanning. Biar kalian baca teks tuh kan kalian nanti jawab soal UTBK tuh kan 1 menit. Nah kalau kalian baca satu teks misalkan 10 menit belum kalian lihat soalnya, belum kalian lihat kira-kira pilihan jawabannya yang benar itu apa. Itu habis waktu kalian itu. Sementara kalau kalian kalkulasi untuk LBE aja, itu kalian harus butuh waktu 1 menit buat jawab satu soal. Ya kurang lebihnya paling telatnya 1 menit berapa detik lah gitu. Jadi harus belajar ya skimming dan scanning. Oke, gitu. Yang terakhir pastinya adalah type of question ya. Contoh-contoh soalnya itu seperti apa kalau main idea. Yang pertama ada what does the passage mainly discuss? Apa kira-kira teks tersebut yang utamanya dibahas itu apa? Dan yang kedua, the main idea of the paragraph 2 is, jadi kalau yang soalnya berbunyi kayak nomor 2 ini, kalian diminta nyari intisari dari paragraf kedua aja. Jadi fokus di paragraf kedua aja, nggak perlu fokus di paragraf pertama, ketiga, atau keempat gitu. In paragraph 2, the author presents, ya di paragraf kedua, author itu kira-kira ide pokoknya apa, point of view-nya terhadap paragraf 2 itu apa dari author ini gitu. Jadi fokusnya di paragraf kedua aja. Gitu. Yang keempat, which paragraph is presenting bad impact of social media. Jadi kalian diminta nyari paragraf yang keberapa sih yang membahas tentang bad impact atau apa namanya dampak negatif
Dampak buruk dari sosial media. What is the text talking about? Nah, ini biasanya tentang topik. Kalau bunyi soalnya seperti ini, biasanya tentang topik yang diminta cari, bukan main idea ya. What is the main idea of the passage? Ya, ini kalian diminta cari main idea dari keseluruhan ya, keseluruhan teks tersebut. Bukan hanya paragraf satu doang, tapi dari paragraf satu sampai ke 4. Kira-kira keseluruhannya itu ngebahas apa sih gitu. Nah, itu kalian diminta cari. The primary idea of the passage is sama. Dia kayak soal nomor 6. Yang ke-8, which the following best expresses the idea of the text. Yang ke-8 tuh kalian diminta cari di pilihan jawaban tuh yang mana yang benar-benar tepat mengekspresikan main idea atau ide pokok dari teksnya. Itu. Cuman bahasanya aja dibedakan. Ya tergantung question maker ya. Question maker mah bebas gitu. Bebas gitu dia mau buat soal kayak apa dengan kata-kata apa yang penting intinya mengarah ke sana. Kebebasan mereka ya karena mereka yang buat soal, mereka yang punya hak gitu ya. Yang kesembilan, the main topic of the passage is pasti jelas ya, absolutely. Nomor 9 ini pasti ngebahasnya tentang topik. Kalian diminta cari topik dari teksnya itu apa sih. Kalau yang ke-10, the passage is primarily concerned with, itu juga ngebahas tentang topik ya. Kalian diminta cari topiknya itu apa gitu. Oke? Tuh, frasa pernah dijelasin di PPU juga tuh. Karena ya berhubungan juga emang kan gitu. Oke, what is nomor 5? Salah masukin, Kak. Kok salah masukin? Topik itu yang dimaksud judul teksnya apa gitu, Kak? Apa gimana? Topik itu bukan title ya. Title atau judul itu beda. Topik itu apa sih bahasan kalian itu saat itu? Misalkan ya, Kaira, kamu nongkrong atau ketemu sama teman kamu, pasti ada bahasan, pasti ada topik yang dibahas. Entah gosip lah gitu kan, gosip tentang apa gitu. Nah, itu yang dinamakan topik. Gitu ya. Oke. Habis dari belakang passage itu apa? Yang mana? Belakang topik passage yang mana? Habis dari belakang passage. What is you are talking about? Oke, udah sekian ya. Materi kakak udah sampai sekian. Apalagi udah cukup materi kakak. Lanjut kak. Udah habis materi untuk main idea gitu doang. Apalagi yang mau dijelasin? Sisanya latihan soal. Latihan kayak iya, kita lah udah siap kalian latihan soal. Oh, maksud kamu passage itu apa? Astaga. Habis dari belakang passage itu apa? Oh my God, I didn't get it. Sorry, sorry ya mau ya. Jadi passage itu sama dengan teks ya. Sebutan passage itu sama dengan teks. Ya, jadi passage ini artinya teks ya. Nih, sama. Ya, the same meaning. Oke. Oke, let's go. Oh my God, ayo latihan Kak. Oke, udah siap ya? Kak, tips biar fasih ngomong Inggris. Banyak cara ya. Banyak cara. Oke, sebelum kita latihan soal, jawab pertanyaan dulu deh. Kak, tips biar fasih ngomong bahasa Inggris gampang. Pertama, kalian cari temen yang kalian itu sama-sama suka dengan bahasa Inggris. Ngomong, ngalor ngidul bahasa Inggris apapun itu. Entah kalian berkaitan dengan topik apa itu ya ngomong aja yang penting keluar bahasa Inggris kalian. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, kalau kalian nggak punya temen, kalian introvert banget, beli cermin atau kalau kalian punya cermin, anggap diri kalian itu dua orang, ya. Yang pertama diri kalian yang di sini itu sebagai pembicara pertama, yang kedua itu yang ada di cermin. Jadi kalian ngomong dua kali, tapi point of view-nya beda, gitu. Gitu ya. Oke, ya, seperti itu. Kalau kalian introvert, tapi kalau enggak ya alhamdulillah. Tapi kalau kalian introvert, ya itu. Seperti itu ya.
Kalau English aku lebih bisa ngertiin teks daripada speaking ya banyak. Intinya seperti ini ya. Intinya seperti ini. Nah, itu ada yang bilang tuh belajar sama AI, ngomong sama AI ya. Karena kalian kan sekarang udah ada teknologi jadi gampang. Beda dengan zaman kakak dulu kan beda. Teknologi kan belum berkembang secepat sekarang gitu. Ya, sebenarnya begini ya, banyak yang nanyain kakak, kak gimana cara bisa bahasa Inggris, gimana cara pintar bahasa Inggris, sebenarnya tergantung tujuan kalian. Kalau kalian tujuannya hanya untuk speaking, hanya untuk ngomong, ya udah latihannya seperti yang kakak bilang tadi gitu. Kalian latihan itu untuk ngobrol, entah dengan temen atau dengan apa namanya? Dengan kaca atau ya cermin itu yang biasanya kalau kalian fokusnya di speaking itu biasanya kalian gunain untuk kerja. Sedangkan kalau ke akademika itu biasanya kalian lebih fokus ke grammar ya, ke grammar baru fokusnya ke sana. Karena kan kalau ke akademik itu biasa kalimat-kalimatnya terdiri dari kalimat-kalimat yang baku. Jadi kalian harus fokus di grammar. Tapi kalau untuk speaking ya fokus saja di vocab gitu ya. Vocab itu. Itu aja yang kalian perlu fokus. Oke, jadi seperti itu. Siapa yang bilang welcome Oxford? Wow, we are the same. Kalian sama-sama kayak kakak ya. I love Oxford, but I can afford it because that is too hard. Oke, kelar ya. Apalagi yang mau ditanya? Ayo, nggak ada? Nggak ada yang ditanya lagi? Alright, let's get it done. Oke, sebelum kita mulai latihan soal, kira-kira satu soal eh berapa menit kalian mau pakai waktu? Oh, 30 menit. Ini nggak habis soalnya dong kalau 30 menit. Tolonglah, please. Oh my God. 25 menit. Astagfirullahalazim. 1 menit. Adit, tolong ya. Gini, Adit, maksud kakak gitu begini. Bukan kakak menyalahkan ambisnya kamu ya. Bukan kakak menyalahkan ambisnya kamu. Ambis itu baik, oke. Tapi kamu juga harus mengerti who is around you, gitu. Kamu harus mengerti juga, memahami teman kamu tuh juga apakah bisa nggak secepat kamu larinya gitu. Jadi kamu harus menghargai juga teman-teman kamu. Bisanya tuh berapa menit gitu. Mungkin dia nggak sepinter kamu, nggak se expert kamu dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ya kita voting sama-sama aja gitu ya. Oke, ini siapa sih pengguna Zoom dari tadi bilang 15 menit, 30 menit. Oh my God. Dah, kita 2 menit aja ya. Udah sepakat ya 2 menit. Ntar kakak setting timer ya. Where is my timer? Oke, kita pakai 2 menit ya. Oke, timer kakak udah kakak set. Sekarang kakak luncurin polling ya. Oke, polling for number one. Ready ya? 2 menit dari sekarang. Pollingnya udah ke launch. Silahkan kalian jawab. Kakak tunggu 2 menit dari sekarang baru kita bahas. Oke, ayo, monggo dijawab.
What is the main idea of the passage? That is what we are talking in the first question. Ayo, nah waktunya udah habis ya, timernya udah habis. Kakak izin end poll, yang telat ngejawab nggak apa-apa ikutin aja ya. Oke, ayo untuk nomor satu, siapa yang menjawab? Kalian ditanya, what is the main idea of the passage? Who want answer on this number one? Ya, skill boleh. You can turn Hello, on your sir. mic. Alright, hello, ya, skill. Can you hear me? Yeah, I do. Okay, number one. Mm-hmm. What is the main idea of the passage? The main idea of the passage is the advantage of palm oil on people in Indonesia, Malaysia, and Thailand. Alright, thank you, ya, skill. Are you sure it's the correct answer? Yes, Why you choose the D option? because because in the first paragraph Mm-hmm. is apa yang bahas bahas itu apa, Kak? Apa? Talk. Nah, ya. Because in the first paragraph is talk about the advantage of palm oil. Alright. Oh yes, sorry Okay, sorry. you know what the question is? Apa yang dibilang di soalnya? Soalnya ngomong apa? What is the main idea of the pay sheet? Not just on the paragraph one. Do you Oh realize that is not the correct answer is? no, yes, Yes, it is no. Karena kalau kamu jawab D, the advantage, keuntungan dari minyak kelapa sawit, palm oil, itu kepada orang-orang yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand itu bukan jawaban yang benar ya. Karena itu hanya dibahas di paragraf pertama. Not in the all of the pay sheet. so That's so I mean why what your answer is incorrect. Correct? Okay. Thank you, no, Eskil. yes, thank you, Yo. Mr. Bayu. Ya. Oke, Aditya, kamu jawab A. Kamu boleh ngomong. Explain to me why you choose the A answer. I want to know what is your Okay. reason. The environmental. Okay. Thank you for giving the time to explain about my questions. All right. Okay, so my answer is can you show me the polling or the multiple choice Mm-hmm. Okay. firstly? Okay. Okay. Wait a minute. Okay. I know. Yes. I know that. Okay. I answer the A because the environmental harms of the palm oil plantation because we have to figure out the main idea or we have to searching out the main idea in the first or in the middle or in the last of the passage and Mm-hmm. also all of that are talking about the environment the how to people use the oil palm not only about the controversy the advantage and the environmental harms is involved menyeluruh involve all of the passage. Mm-hmm. Maybe only that my explanation. Thank you. All right. Thank you, Aditya. That's a good explain. I'm proud of you. That's a good ya. Karena kamu udah bisa speaking all of them just with English. Okay? Give it applause. So Adit. Oke, kasih tepuk tangan dong. Kak Adit udah menjelaskan begitu detail ya. Oke, jadi dia milih jawaban A ya, yang bunyinya di environmental.
harms of palm oil plantation ya. Jadi ada isu lingkungan ya, isu lingkungan atau berbahaya lah ya buat lingkungan terhadap palm oil plantation. Apa itu palm oil plantation? Ada yang tahu? Anybody know what is palm oil plantation? Minyak kelapa. Oke, Penanaman kelapa sawit atau minyak kelapa. Ya. nah itu. Jadi jangan kelapa sawitnya doang ya. Jangan kelapa sawitnya. Kan ada kakak bilang plantation. Oke, I know. Oke. Jadi kakak paham ya tadi yang dijelaskan sama Adit itu almost right. Itu almost right. Kenapa kakak bilang it almost right? Karena sebentar dulu deh. Kita bandingin sama ini ada Hana nih. Dia ngangkat tangan. Dia angkat tangan bentar ya. Coba silahkan Hana, boleh jelaskan. Halo Kak, izin menjawab. Mhm. Apakah suaranya kedengeran? Aman-aman. Silahkan, just go on. What is the main idea of the passage? Menurut saya itu yang the controversy of palm oil development. Karena di bagian pertama itu that has become the most controversial vegetable oil. Dan di paragraf kedua dan ketiga itu juga membahas tentang kontroversi of palm oil ini. Dan di paragraf ketiga itu lebih ditekankan lagi palm oil development with deforestation and forest fires which cause huge carbon emissions. Terima kasih. Oke, thank you so much ya, Hana atas jawabannya. Oke, that's good ya. Itu maksud kakak ya. Jadi penjelasannya Hana itu tadi tepat, cuman kurang detail ya, kurang detail untuk menjelaskan keseluruhan ya, keseluruhan dari apa inti dari semua teks ini ya, gitu. Jadi antara Yehezkiel tadi itu eh, it's okay, nggak apa-apa walaupun salah dia udah nyoba itu kalian harus tetap kasih applause ya itu yang pertama. Yang kemudian kedua itu dari Adit tadi almost right. Itu sama seperti Hanah tadi. Almost right. Cuman hanya di one subject aja dia fokus. That's why it's incorrect. Terus kemudian yang ketiga dari Hanah tadi itu udah bener. Cuman masih kurang detail. Jadi untuk ketiganya kasih applause dulu karena udah mau ngejelasin tadi ya. Buat kalian supaya kalian paham terkait teksnya ini ngebahas apa gitu ya. Jadi, untuk penjelasan Hana itu tadi benar ya. Karena yang dia mention tadi adalah dari penanaman kelapa sawit ini banyak kontroversinya ya. Kontroversinya mulai dari paragraf pertama dibahas seperti itu. Kemudian paragraf kedua itu juga dibahas seperti itu. Paragraf ketiga juga ngebahas seperti itu ya. Karena di sini ada kata-katanya ya kalau kalian lihat. Nih, poverty itu out of poverty keluar dari apa nih ya? Jaringan kemiskinan ya intinya dia udah nggak miskin lagi bisa naik lah perkembangan ekonominya tapi itu memunculkan beberapa kontroversi terhadap kelapa sawit tersebut itu yang pertama itu yang dimention sama Hana oke yang kedua sebenarnya yang kedua ini ya ini sebenarnya kalau kalian baca ya baik-baik, yang kedua ini itu lebih yang dibahas itu adalah tentang keuntungan ya, keuntungan, benefit ya, benefit dari kelapa sawit ya, kelapa sawit itu yang dibahas. Oke, itu yang dibahas pada paragraf kedua. Di sini nggak ada ngebahas tentang kontroversi di sini ya. Tidak ada bad impact di sini nggak ada, cuman bahasnya tentang benefit impact di paragraf kedua. Itu. Yang paragraf terakhir baru itu bahas kontroversinya ya. Di situ dimention dengan jelas kontroversinya itu apa. Oke. Di kalimat
baris pertama pada paragraf terakhir. However, massive campaigns, ada kampanye besar-besaran ya, by environmentalists ya. Environmentalist itu kayak organisasi lingkungan ya, yang ada di Eropa dan juga di Amerika. Sejak awal tahun 2000-an, yang mana have succeeded, yang mana sukses influencing untuk mempengaruhi sentimen publik ya, sentimen publik atau opini publik ya, yang mana mereka itu terkumpul pada asosiasi Palm Oil Development with Deforestation and Forest Fire. Jadi karena ada isu lingkungan seperti adanya apa sih kalau hutan di penggundulan hutan ya, hutan gundul itu ya, deforestation dan kebakaran hutan ya. Itu. Itu baru kontroversi besarnya dimention di situ. Nah, kenapa sebenarnya di sini jawaban yang paling benar yang dijawab Hannah itu E, itu merupakan jawabannya ya. Yang menanya tadi di chat itu jawabannya apa? Jawabannya adalah E. Kenapa bisa E? Ya karena ada kontroversi dari perkembangan industri minyak kelapa sawit ini. Kenapa bisa seperti itu? Jadi begini ya, Hanah ya, lebih detailnya. Jadi penjelasan kamu tuh sebenarnya udah tepat, cuman kurang detail. Kenapa jawabannya E? Karena yang pertama, di sini ada dampak positif di paragraf pertama, itu karena berhasil mengentaskan berjuta orang yang ada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Dampak positif. Kemudian ada dampak positifnya juga di yang kedua, keuntungan-keuntungan dari minyak kelapa sawit ini apa. Dan yang ketiga, baru itu dibahas ada kontroversi bentuk nyatanya adalah dengan adanya kampanye besar-besaran yang ada di Eropa dan di Amerika. Nah, itu sebabnya jadinya jawabannya adalah yang E, ada kontroversi. Ada plusnya, ada minusnya. Sehingga kalau kita ambil intisarinya, gagasan utamanya, dari point of view atau pandangan penulis teks ini, itu tepatnya jawabannya adalah yang E, ada kontroversi. Jadi ada yang dapat untung, contohnya negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ada juga yang merasa terganggu, ya, merasakan bad impact seperti orang-orang Eropa dan Amerika yang itu diadakan kampanye besar-besaran sejak awal tahun 2000-an. Yang mana mereka merasa bad impact-nya itu seperti hutan gundul dan juga banyaknya kebakaran hutan yang terjadi. Gitu ya. Jadi seperti itu apa namanya penjelasan detailnya. Tapi untuk yang dijelaskan oleh Hana tadi itu udah tepat, cuman kurang detail kenapa sih kita milihnya itu kontroversi gitu. Gitu ya. Jadi give a plus bagi teman-teman kalian udah yang jawab tadi. Oke, jadi tetap kalian harus bangga walaupun mereka salah, it's okay. Mereka udah berani untuk menjawab, itu plusnya. Jadi kalian harus belajar dari skala kesalahan. Oke? Jadi kita lanjut lagi. Number two ya. Number two di sini ada teksnya. Sekarang kakak launch pollingnya untuk nomor dua. Wait, wait, wait. Jangan siapkan otak kalian dulu. Tunggu dulu ya. Kakak belum set timer. Nah, udah kakak set timer. Soalnya udah clone. Ayo, monggo dijawab. Kakak tunggu. 2 menit ya dari sekarang. Baca baik-baik. Pakai skimming dan scanning.
1 minute left. 1 menit lagi. Ayo cepat dijawab. Common sign of Valen claw. Ingat, the text mainly deal with ya. Ten second left. 10 detik lagi. Oke, waktunya habis ya. Alright, Zaskia boleh silakan. Kamu bisa open your mic if you wanna answer this question, because time is up. Oke, thank you Kak buat kesempatannya. Jadi Mhm. menurut saya, jadi menurut saya jawaban dari teks 2 ini yaitu bentar, what does the text mainly deal with? Itu Mhm. ada di B, yaitu the process of, maaf Kak nggak bisa bacanya, Mhm. afflictions in cats. Kenapa? Karena dari yang aku baca in the third and the one paragraph, sorry, in the first paragraph, the second paragraph, and also the third paragraph, it's talking about uh, apa ya? Umumnya tuh lebih ke cats gitu loh Kak. Jadi menurut saya tuh jawabannya B. Gitu. The process of chlamydial affliction in cats. Okay. Ya, Okay, that's ya. great. What action are you use? Huh? Are you using British? No, I'm not using British. But I hear like you are using a British accent. That's Oh, clearly in my ear. That's oh, great. thank you Kak. I am Thank you so much. all right. Thank you. Saskia ya. Let's see to another people on here wanna answer. ¿Cómo estás? Boleh? Turn on your mic. Okay, thank you, sir. Permission to answer, sir. All right. Well, I chose this answer because I sure that the right answer is in B. Because in my opinion, the text explain about the process about clinical application in cat. So I chose B. Okay, you answer B. It is same like Saskia, right? Okay, that's great. Okay, boleh, boleh, boleh. Thank you so much, ¿Cómo estás? Boleh, boleh, boleh. That's great ya. You're welcome. Oke, udah nggak ada lagi? Ada lagi kah yang mau menjawab? Ada lagi? Nggak ada? Adit mungkin? Nggak ada ya? Ya udah. ¿Cómo estás? Pakai aksen apa? It's not accent. Come on, don't be rude like that. Okay, I'm gonna ask you before I answer this question. Pelin, chlamydial, conjunctivitis itu apaan? Yeheskel, kamu jawab sih. Kenapa jawab sih? Kamu tahu alasannya. Hmm? Kenapa jawab sih, Yeheskel? Don't wanna explain? Alright. Ini, iya tadi kan udah jawab B teman kalian. Kita sekarang bedah dulu. Ini itu apa? Dari pengertiannya paragraf pertama. Apa itu FCC, Valent Chlamydial Conjunctivitis? Siapa anak IPA di sini?
Biasanya tahu pembahasan ini karena ini mengarah ke biology ya. Kakak IPS sayangnya jadi kakak kurang paham ini. Infeksi, kasus infeksi. Alright, bener ya, kasus infeksi. Oke. Yang mana tandanya itu tanda dari infeksi atau virus ini itu berupa mata kucing itu bengkak ya. Mata kucing itu bengkak, terus ya terjadi beberapa komplikasi lah ya di hidungnya dan di tenggorokannya. Gitu ya. Tuh. Tadi dua-duanya antara kamu Sestas dan juga si Zaskia tuh jawabannya itu B ya. The process of chlamydial affliction in cats. Oke. Tadi Zaskia udah ngejelasin itu udah bagus. Dia udah ngeliat di paragraf pertama, paragraf kedua, ketiga. Sama juga penjelasannya dengan Komuestas, yaitu sama. Tapi kakak mau tanya ke keduanya, ke kalian berdua ya. Proses dari clay medial, bukan clay ya, clay itu jadinya tanah liat ya. Chlamydial ya, conjunctivitis affliction in cats. Itu dibahas di paragraf berapa? Coba kalian fokus ke teksnya. Proses terjadinya itu di paragraf keberapa? Masa di semua paragraf ini? D. Kakak nanyanya ke Zaskia sama Komuestas ya. Jangan jawab yang lain-lain dulu. Kakak mau tanya ke kalian berdua. Second, I think, Kak. Nah, second ya, bener. Nih, the bacteria primarily infects the conjunctiva, which are the delicate membranes lining the eyelids ya. Ini bahasa-bahasa biology ya. Anak-anak IPA yang tahu bahasa nih. Kakak kurang paham bahasanya nih karena anak IPA nih yang tahu ya. Nih struktur atau organ ya, I don't know it is. I'm just know about eyelids and eyeballs ya. Covering the edge of the eyeballs, the infection causes inflammation known as conjunctivitis. In normal cats, the conjunctiva is not readily visible and has a pale salmon pink color. Nah, prosesnya itu dibahas di paragraf kedua. Sedangkan teksnya berbicara tentang what does the text mainly deal with. Kalian berdua kan kalau kalian perhatikan soalnya nggak ngebahas tentang paragraf 2 doang. Tapi kalian diminta keseluruhan teks ini itu intisarinya apa. Jadi jawaban yang B itu kurang tepat ya. Karena prosesnya itu yang berdampaknya pada kucing itu dibahas hanya di paragraf kedua doang. Sedangkan kalian diminta itu nyari intisari keseluruhan paragraf. Ingat, kalau keseluruhan cari intisari ketiganya, jangan yang ini doang. Jadi ini aja kalian fokus itu salah. Symptom itu gejala. Gejala symptoms itu ya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang mana? Tadi kan kita udah tahu paragraf kedua itu proses ya, proses yang terjadi pada kucing. Bagaimana sih proses penyebaran dari virus atau bakteri yang berdampaknya itu pada kucing? Itu yang paragraf kedua. Paragraf pertama kita bisa ambil ya, kita bisa ambil intisarinya sebagai apa? Paragraf pertama. Feline chlamydial conjunctivitis is an infection caused by a bacterial organism called Chlamydophila felis. Bahasanya biologi jamak ya. Gitu. Nah, teks satu ini deskripsi ya, definisi. Definisi dari apa sih absisi ini? Jadi udah ketemu dua paragraf ya. Paragraf pertama bahas tentang definisi, paragraf kedua prosesnya. Terus yang ketiga bahasnya apa?
Apa? Apa yang ketiga? Yang ketiga tuh bahasnya symptom ya, symptom, symptoms. Oke? Symptoms atau gejala yang terlihat pada kucing yang kena felin chlamydial conjunctivitis. Nah, udah ketemu kan tiga paragraf tuh, udah ketemu intisarinya. Satu, deskripsi, dua, proses penyebarannya apa, tiga, gejalanya tuh seperti apa. Nah, jadi kalau kita simpulkan, jawabannya apa? Jawabannya tuh benar seperti teman-teman kalian yang lain, mulai dari Yehezkiel tadi yang udah nebak pertama, jawabannya apa? Jawabannya jelas adalah yang C ya, an overview of feline chlamydial conjunctivitis. Jadi gambaran ya, gambaran umum, an overview of feline chlamydial conjunctivitis itu apa? Itu. Karena gambaran umum, mulai dari didefinisikan, terus kedua prosesnya, gejalanya seperti apa. Jadi an overview itu yang tepat ya. Kalau kalian jawab causes ini nggak mungkin karena hanya dibahas di satu paragraf aja. Gitu. Yang B udah kakak bilang tadi hanya dibahas di paragraf 2 doang. Yang E nggak mungkin karena the symptom hanya ada di paragraf ketiga aja. Jadi salah. Common sign, di mana dia common sign? Ini pasti salah. Kenapa bisa salah? Bentar kita balik ke teks ya. Nih, yang D kan kita belum bahas ya. D kenapa bisa salah? Lihat mana yang membahas tentang common sign. Mana yang membahas tempat common sign? Nih, tuh. Nih, common sign dia bilang tuh. Jadi di situ. Jadi yang D juga salah ya. Jadi yang jelas adalah yang C, an overview. Oke? Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Semangat banget kalian. Nice lah ya. Seneng kakak ya. Oke, ayo kita masih bahas terkait IPA nih. Kalau bahasanya udah IPA-IPA nih, kakak paling males ya. Karena susah banget. Oke, bentar kakak luncurin pollingnya ya. Mana sih pollingnya? Ayo guys, pollingnya udah muncul. Timernya juga udah jalan. Jawab seperti biasa 2 menit dari sekarang. Oke? Ingat, jangan sampai kegocek. Lihat bunyi soalnya baik-baik. Jangan sampai kegocek ya. Wow, this is a great coffee I ever taste. Hmm. Guys, time is up.
Waktunya udah habis, kakak izin handphone ya. Oke, ayo, siapa yang mau jawab? Wih, banyak banget yang mau jawab nih. Nice, tumben banget banyak yang menjawab. Ayo, siapa deh duluan? Tadi kakak lihat si Hana deh. Si Hana dulu tadi yang duluan. Boleh? Baru Adit ya. Kasih cewek dulu deh. Ladies first, baru yang cowok. Come on, Hana. You have your time. Izin Kak, the last paragraph talks about, kalau menurut saya di sini itu yang A, the effects of COPD. The effects of COPD, alright. Alasannya karena yang kalimat Karena berapa? ini itu bagus pakai seki. Sebentar, sepertinya saya salah deh. Oh, come on. Tobacco I smoke told you. is a key factor in the development and progression of COPD. Mhm. Yang di eh pertama, in the iya, United jawaban States, saya yang pertama. Ya, tobacco smoke is a key factor in the development and progression of COPD. Are you sure that is your really answer? I'm not sure, but itu yang udah dijawab tadi. Alright, it's okay, no problem, nggak apa-apa. Tepuk tangan ya, give applause for Hana. Oke, yang kedua boleh Adit, baru Zaskiah ya. Baru Zaskiah, kasih Adit dulu yang duluan, baru Zaskiah. Okay, thank you, sir, for giving me the time to answer the questions. So I would like to tell my answer is same with the past with what with Hannah, the Mhm. impact of tobacco smoke on COPD development. Why I choose this answer? Because I think the main idea was explained in the last paragraph on the passage. The tobacco smoke is the key factor in the development and progression of COPD. Until the last, I think the last paragraph is explained and involve all of the past pages or the previous passage that explain about the impacts of tobacco and particularly specifically about the development. Yeah, I think Hmm. about the development of tobacco or about its impact for another people, not only about the effects, but also the my answer is info all of the multiple choice. That Okay, your correct answer is A, right? Okay, thank you Aditya. Alright, I see that. Thank you so much for your answer. Let's get it with Zaskia. Zaskia boleh sabar ya skill. Tunggu Zaskia dulu ya. Biar Sorry, jawaban. Kak, but my answer is like the same with Aditya. So I think I don't have to. Explain that. All Yeah, right. explain All more. right. Yeah, yeah, Okay, thank thank you. you. Yeah, skill. This is your time to show up. Okay, thank you, sir. Mm-hmm. I think I will answer CZ. See, all right. This 2D is about COPD. All right. Why you answer that? Yeah, because we are studied about this. That is not logic answer, yes, skill. My God, you just gotta be kidding with me. Oh my God. All right, all right, all right. I know it. Because Okay. yeah. What? Okay. Thank you so much. I know Yeah. what you mean. All right. Thank you. Ya, skill ya. Ini yang paling melenceng jawabannya daripada yang lain ya. Yang tadi si apa namanya? Dari si siapa tadi duluan? Hana. Kakak lupa deh. Hana ya. Hana duluan tadi, terus kemudian Adit dan Zaskia itu logik juga kenapa dia jawab A. Ini sih ya skill nih.
Astagfirullahaladzim, ini melenceng banget. The studies about COPD because we are studied. What the hell with that answer? Oh my God, I'm kind of dizzy to hear you. Sorry, Mister. Mm-hmm. That's because our paragraph discuss the disease. We are not talking about the all of the passage. We are just talking about the last paragraph of this passage. You know it? Oh my Mm, God, you yes. did. Yes, thank you. Read the question. Oh my God. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so All sorry. right, all right, all right, all right. All right, let me explain. Let me explain. Yeah, I'm so sorry. I'm so sorry. Ya, ¿cómo estás? Boleh, mau jawab, silakan. Okay, thank you, sir. Mhm. My answer is E because in the last paragraph there is words epic and epic same mean as impact. So I chose A, but I also chose C. I'm so wonder is it You answer what? You answer is C my my answer is E. or E, all right? Why? Yes, because in the last paragraph there is words epic and epic same mean as impact. Okay, okay. Thank you so much, ¿cómo estás? All right. Give a Alright. plus for everyone who answered this question. Oke, kita kasih applause buat teman-teman kalian tadi yang udah jawab mulai dari si Hana, kemudian si Adit, Zaskia, Yeskil, walaupun melenceng sangat jauh, nggak apa-apa, mungkin karena dia ngantuk. Kemudian yang terakhir tadi ada si Como Estas. Give applause for them, oke? Jadi yang pertama kakak bahas, kenapa tiga orang ini yang sangat pintar di kelas ini jawab A, the effects of COPD. And they say I mention it in the first sentence of the last paragraph. They say that to me. Right. I'm kinda do and understand that. Right, it's okay. Eh, kok lompat ya? Sorry, sorry. Jadi, kalau kalian cuman mentionnya dari kalimat pertama, coba kalian baca dan artiin deh sendiri. Kalau kalian mungkin bingung artinya apa, coba translate deh. In the United States, di Amerika, tobacco smoke, rokok ya, rokok, tembakau merupakan faktor kunci ya atau faktor utama ya dari berkembangnya dan progres ya, progres berkembangnya COPD ya. COPD ini merupakan penyakit paru-paru ya, penyakit paru-paru. Oke, itu alasannya si Hana tadi. Kemudian kalau si Adit dan Zaskia artinya dia sama seperti Hana, dia mention di kalimat pertama, tapi juga nggak hanya di kalimat pertama, tapi dari seluruh paragraf terakhir ini. Tapi kalau kalian baca, coba baik-baik baca ya. Baca ya. Nih kakak bilang baca. Yang kalimat pertama kan udah kakak tadi artikan, translate kan buat kalian. Sekarang kalimat kedua. Exposure to air pollutants in the home and workplace, genetic factors, and respiratory infection also play a role. Jadi, apa nih ya? Paparan, exposure ya dari polusi udara ya, air pollution yang ada di rumah ya, yang ada di rumah, tempat kerja, pabrik ya, respiratory. Ada yang tahu respiratory itu apa? Coba translate apa respiratory. Supaya nambah vocab kalian nih. Respiratory, pernafasan. Oke, itu respiratory infection itu also play a role. Itu merupakan apa nih ya? Faktor kunci ya, faktor kunci dari berkembangnya COPD ya, COPD penyakit apa namanya? Penyakit paru-paru ini. Gitu. Kemudian kalimat ketiga.
In the developing world, indoor air quality is thought to play a larger role than it does in the United States. Ya, oke. Jadi in the developing world, dalam negara berkembang, kualitas udara yang ada dalam ruangan itu merupakan atau dianggap dalam paragraf ketiga nih, dianggap berperan lebih besar ya daripada atau dibandingkan yang ada di United States. Tuh. Itu kalau kalimat ketiga. Terus kalimat terakhir. People should try to avoid inhaling tobacco smoke, home and workplace air pollutant, and respiratory infection to prevent developing COPD. Early detection of COPD may change its course and progress. Ya, apa artinya? People should try, orang-orang sebaiknya menghindari, menghirup asap rokok itu ya, terus kemudian diam terlalu lama di rumah, in home, kemudian polusi udara yang ada di tempat kerja seperti pabrik dan apa untuk mencegah perkembangan COPD. Nah, dari ke semua yang sudah kakak translatekan itu, kira-kira kalian bisa imajinasikan atau simpulkan nggak? Itu jawabannya A, the effects of COPD. Ayo, ayo. Kalian bisa yakin nggak jawabannya itu A? Ayo, A nggak? The effect. Kalau dia bilangnya effect, berarti apa sih kira-kira kalau COPD ini terjadi, apa yang akan terjadi terhadap manusianya? Baru the effect of COPD ini benar sebagai jawaban di nomor 3 nih. Nah, jawaban yang benar itu apa jadinya? The causes. Kalau C kan udah kakak bilang, Faro, C itu jauh banget. Itu nggak mungkin bener yang C, karena kita nggak bahas keseluruhan paragraf. Kita cuma bahas paragraf terakhir. Jadi C itu otomatis salah. Kalau jawab yang D, kenapa salah? Lihat itu apa dia bilang, the development of COPD in the US. Itu bukan bahasnya di US saja, tapi di negara berkembang juga. Salah nomor yang pilihan D. Yang A, Nur Aini, kan udah kakak bilang barusan salah karena dia kenapa? E, the impacts of tobacco smoke on COPD development. Hah, kan yang E itu sama dengan yang A. The impacts of tobacco smoke on COPD development. Jadi nggak mungkin yang E itu juga tepat. Yang paling tepat tuh jelas yang B. The causes of COPD. Penyebab. Penyebab dari COPD itu. Kan udah dijelasin di kalimat pertama tuh dijelasin banget. In the United States, tobacco smoke is a key factor in the development and progression of COPD. That's why it's the correct answer. Aduh. Oh my God, just 6% atau 3 orang yang jawab benar dari keseluruhan kalian. Just 6% atau 3 orang yang jawab benar. Oh my God, kegocek kalian. Aduh. Ya nggak apa-apa, karena kalian ya harus belajar dari kesalahan. It's okay. Tapi kakak kasih applause, kalian juga semua kasih applause buat tadi yang udah ngejawab. Causes artinya kasus. Kasus tuh case. It's not causes. Alright, it's different, Lionel. Oke. Okay. Oh my God.
Causes, cases, hit kasus ya. Oke, tadi udah clear. Nomor 3 udah clear. Ada pertanyaan lagi terkait nomor 3? Mau lanjut lagi? Atau udahan? Udah capek? Capek kegocek? Capek kalian kegocek? Mau udahan? Boleh. Benar semua kak. Wih, sombong banget si Lulu. Yeping mulu. Mau lanjut lagi nih? Atau udahan? Lanjut lah ya. Oke, kalau kalian mau lanjut, boleh. Capek salah terus. Oh my God. Ya kalian mau bisa ya harus belajar dari salah. Kalau kalian nggak salah ya nggak akan bisa. Ayo lanjut. Boleh lanjut lagi ya. Lanjut lagi 2 soal deh. Sisanya nanti jadi PR aja buat kalian ya. One more again. Lagi 2 soal aja. Lagi 2 soal aja baru kita jadi PR ya. Oke. Ayo jawab lagi. Pollingnya udah kakak launch. Silahkan kalian jawab. Dan timernya udah jalan 2 menit dari sekarang. Monggo dijawab. Gak tunggu ya. Ayo, kalian cuma ditanya best title tuh. 1 minute left. Kalian cuma ditanya judul yang tepat kira-kira apa itu. Itu aja kalian ditanya. The use of CCTV. Are you sure? That is the correct answer. The benefit of CCTV security system. That's interesting. Alright, time is up. I'm gonna end poll this section, and now I give you time. Whoever wants to answer this question. Ayo, siapa yang mau jawab lagi? Takut kegocek. Aduh, lemah kali kalian. Gitu aja. Males. Ayo Zaskia, boleh tadi angkat tangan. What is the best Ya, title? oke. Izin jawab lagi, Kak. Mhm. Jadi kalau menurut saya pribadi, in my opinion, the answer is pollingnya mana ya, Kak? Bentar. Udah kan pollingnya mas? Iya, Belum enggak, kakak. di aku Iya, iya, Indonesia iya. hilangnya ya. Udah. The best title for this passage is menurut saya jawabannya itu C. Kenapa? Karena dari paragraf pertama itu the police need to be equipped for the, ya itulah intinya, itu udah ngebahas mengenai polisi. Lalu di Mhm. paragraf kedua, tiga, dan paragraf terakhir itu nyambung gitu loh Kak ke situ. Mhm. Oke. Ngebahasnya mengenai criminal and yeah, anything that. Alright. Ya, Ya. makasih Kak. Ya. Oke, si. Jelasin makanya kamu jawab si itu kenapa Adit, Lionel. I wanna know your reason. Not just typing on the comment. That is a coward. Sini jelasin, turn on your mic. Baru tuh kakak bisa anggap kalian tuh bener atau enggak.
Oke, tadi udah dijawab ya sama Saskia. Ada lagi nih mau jawab nggak? Nggak ada. Yes, skill. Why you answer B? Kenapa kamu jawab B ya, skill? Coba jelasin. Kamu paling lain perasaannya dari tadi ya, skill ya. Orang-orang jawabnya umum tuh C. Kamu nggak suka mainstream ya? High high technology crime fighting tool. Pembasmi kejahatan berteknologi tinggi. Title. Technology in police department, the benefit of CCTV security system. Hmm, best title ya. Apa kira-kira best title-nya? Oke. Technology in police department. Kita bedah dah satu-satu intisarinya dulu. Paragraf pertama. Ini bahas apa? Crime fighting technology is getting more sophisticated and rightly so. The police need to be equipped for the 21st century. And Britain, we've already got the world's biggest DNA database. By next year, the state will have excellent. Intinya penjelasan tentang penggunaan teknologi dalam memerangi kejahatan ya, crime fighting technology. Itu untuk intisari paragraf pertama. Paragraf kedua, Britain is also reported to have more than 4 million CCTV closed-circuit television cameras. Some evidence suggests that CCTV is helpful in reducing shoplifting and car crime. It has also been used to successfully identify terrorists and murders. Paragraf kedua, intinya membahas tentang ya ada yang setuju, ada yang enggak ya. Itu tentang CCTV ini baik atau tidaknya. Itu. Oke, ada yang bilang baik, ada itu yang bilang enggak. Itu ada perdebatan di paragraf kedua itu antara dia efektif atau enggak untuk mencegah kejahatan. Pada ketiga itu ada statement ya dari Profesor Mike Press who has spent the past decade studying how design can contribute to crime reduction. Said that in order for CCTV to have an effect, it must be used in a targeted way. Jadi kalau paragraf ketiga itu membahas tentang ada sebuah statement ya dari seorang profesor yang bernama Mike Press, yang mana beliau itu menyatakan bahwa CCTV itu tidak efektif ya, tidak seefektif yang dibicarakan orang di paragraf kedua gitu. Kemudian yang paragraf terakhir itu membahas tentang apa nih ya? But in reality, this is not what is happening. Instead, police are considering using more technology. Jadi apa nih ya? Polisi itu lebih eh, baru-baru ini itu memulai eksperimen ya, eksperimen untuk penggunaan teknologi secara lebih lanjut, mengembangkan lah ya, tidak hanya CCTV aja, tapi berbagai hal, tapi yang berkaitan dengan teknologi. Jadi dari keempat paragraf itu yang udah kita temukan intinya, kira-kira dari kalian itu apa yang kalian bisa ambil sebagai title yang paling masuk gitu ke teks ini? Apa? C. Technology in Police Department. Apakah bahasannya cuman Police Department aja atau kepolisian aja? Apakah yang tadi kakak translate kan dari paragraf pertama sampai akhir tuh tidak ada membahas tentang kejahatan crime gitu? Crime, apakah fokusnya hanya di Police Department aja? Ayo, kakak tanya dari yang kakak translatekan tadi, apakah fokusnya di police department aja? Enggak kan? Nah, berarti yang C itu kurang tepat. Karena kalau jawabnya C, itu kalau ditanya best title for the last paragraph. Gitu. Bahas sistem.
Kalau sistem aja yang menjadi title-nya, kira-kira berarti police department nggak masuk di situ. Karena police department tuh juga masuk dibahas di situ. Jadi nggak mencakup semuanya dong titelnya. Kan harus mencakup semuanya kalau judul tuh. Jadi A kurang tepat ya. Crime Prevention System. Ya kurang tepat. Yang tepat itu adalah yang B. Yang dijawab sama Yeheskel tadi. Yaitu High Technology Crime Fighting Tool. Atau alat pembasmi kejahatan berteknologi tinggi. Wow. Kalian sampai muak ya. Oh my God. Aku muak. Oh my God. Ya emang jawaban kalian salah. What the fuck? Iya kak, makanya kakak selalu bilang kan di pertemuan awal kakak bilang kalau question makernya nggak sesuai harapan kalian ya kalian nggak bisa maksain. Wong ini dibuat oleh pembuat soal ya kakak mana tahu gitu. Itu ya. Jadi seperti itu. Itu sebabnya jadi title yang tepat itu adalah yang B. Gitu. Oke. Ah, ah, akhirnya sudah selesai jawabannya. Kak, boleh nggak kalau 2026 literasi bahasa Inggris dihilangin aja? Oh my God. Boleh, boleh, boleh dihilangin. Oke, karena jam udah menunjukkan pukul sekian ya, yang waktunya kakak sudah habis. Mungkin kakak jadikan PR aja ya, ini soal terakhir deh. Oke, jadi kakak jadikan PR aja nanti buat kalian jawab di drive. Karena ini juga udah larut malam, takutnya kalian nanti tidak cukup istirahat. Jadi kakak sudahi saja mungkin untuk saat ini ya. Jadi kakak stop share.